Selamat malam Bapak Ibu, Saudara. Kita bersama-sama memasuki persekutuan berayat pada malam ini. Salam sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita mengawali persekutuan kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 324, bait 1 dan 2. Kau mutiara hatiku. Saudara, mari kita berdoa. Pada petang ini Tuhan, kami seluruh anggota keluarga berhimpun mengucap syukur karena penyertaan Tuhan kepada pribadi-pribadi anggota keluarga sehingga kami boleh bertemu membangun persekutuan saat ini. Kuasai hati pikiran kami, jauhkan dari godaan mara bahaya, sehingga kami boleh merenungkan kehendak-Mu. Ampuni kekurangan kelemahan kami. Dan hadirlah di tengah kami, berfirman, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca dari kitab Amsal, pasal yang ke-8, ayat 27 sampai 31. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggariskan kaki langit pada permukaan air samudra raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudra raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikian firman Tuhan, berbahagia yang membaca dan melakukannya. Amin. Tema renungan pada saat ini bermain. Bermain. Saudara, Majelis Agung GKJW telah menetapkan bulan November sebagai bulan budaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah semua hal yang berkaitan dengan budi, dengan akal manusia. Untuk itu, pada pekan pertama bulan budaya ini kita belajar mengenai peran, kedudukan dari hikmat dalam penciptaan menurut Amsal pasal 8 ayat 27 sampai 31. Dalam perikop tersebut disebutkan bahwa hikmat ada saat Allah menciptakan langit, menandai cakrawala pada samudera raya,
ketika menetapkan awan-awan di atas, ketika meneguhkan sumber-sumber air samudera, ketika menentukan batas antara daratan dan lautan, dan ketika menetapkan dasar-dasar bumi. Dan kemudian di ayat 30 sampai 31 mengakhiri perikop dinyatakan, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan, setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita menjumpai ungkapan kesenangan dan bermain-main. Hikmat bermain-main. Bahasa Jawanya dolanan. Apa yang ada di pikiran kita ketika membaca atau mendengar bahwa hikmat Allah bermain-main, hikmat Allah dolanan? Padahal di Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa bermain adalah melakukan tindakan untuk bersenang-senang, untuk bergembira. Ya, Amsal menyaksikan bahwa Allah tidak hanya bekerja, tetapi juga bermain dalam permainannya dan mencurahkan kegembiraan kepada seluruh ciptaannya. Oleh sebab itu, hikmat juga bermain-main. Nah, saudara, jika demikian, bermain-main atau dolanan juga sangat diperlukan oleh manusia. Pertama, bermain adalah sesuatu yang menyenangkan dan memiliki nilai positif. Yang kedua, bermain tidak mempunyai tujuan yang terdapat di luar permainan. Namun motivasinya lebih bersifat yang terdapat di dalam permainan itu sendiri. Yang ketiga, bermain bersifat spontan dan sukarela, bebas dan tidak ada unsur keterpaksaan. Keempat, bermain melibatkan peran aktif. Orang harus ikut serta. Kalau tidak ikut serta, dia tidak ikut bermain. Bermain memiliki hubungan sistematik yang khusus dengan sesuatu yang bukan bermain. Antara lain, kemampuan kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, bisa dengan belajar bahasa, adaptasi dengan perkembangan sosial, dan seterusnya. Itu kata seorang penulis buku bernama Garvey. Saudara, dari pengertian budaya dan bermain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, saya sepakat dengan Johann Huizinga yang menulis buku Homo Ludens, bahwa bermain itu mendahului kebudayaan. Bermain itu naluriah. Dengan bermain kita dapat memaknai kehidupan. Akhirnya, saudara, supaya kita dapat sungguh-sungguh bermain, saya mengutip ungkapan Profesor Triarkara dalam buku Filsafat Manusia sebagai berikut. Bermainlah dalam permainan, tetapi jangan main-main. Mainlah dengan sungguh-sungguh,
tetapi permainan jangan dipersungguh. Kesungguhan permainan terletak dalam ketidaksungguhannya. Sehingga permainan yang dipersungguh tidaklah sungguh lagi. Mainlah dengan eros, tetapi janganlah mau dipermainkan eros. Mainlah dengan agon, tetapi jangan mau dipermainkan agon. Barang siapa mempermainkan permainan, akan menjadi permainan. Bermainlah untuk bahagia, tetapi jangan mempermainkan bahagia. Kalau kita sungguh-sungguh bisa bermain, maka kita menjadi senang. Seperti Allah juga bermain, hikmat Allah juga dolanan, supaya kesukacitaan, kegembiraan atas ciptaan tetap nyata. Dan itulah yang membawa kita memiliki budaya. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289 bait 1 sampai 3. Tuhan pencipta semesta. Mari kita berdoa. Tuhan, kami makhluk yang suka bermain. Tetapi seringkali kami bakal menjadi orang yang bermain. Karena kami tidak lagi bermain, tetapi menjadi sungguh-sungguh. Sehingga kesukacitaan hilang dari antara hidup kami. Dengan firman-Mu yang kami renungkan hari ini, mampukan kami hidup dan melihat kehidupan ini dengan sungguh, tetapi juga dengan bermain. Sehingga cara pandang kami kepada kehidupan, sehingga perilaku kami menghadapi kehidupan, sungguh seturut dengan kehendak-Mu dan menjadikan kehidupan ini penuh sukacita. Bapa yang rahmani, kami serahkan keberadaan kami. Kami serahkan keluarga kami. Kami serahkan semuanya di dalam kasih-Mu. Pakailah kami untuk kemuliaan nama-Mu. Jikalau di dalam kami menjalani kehidupan, belum bisa menggunakan dolanan sebagai bagian dari kehidupan kami, ampunilah kami. Kami serahkan rencana hidup kami serahkan istirahat kami serahkan semua di dalam kasih setia-Mu. Berkati negara, pemerintah,
saudara-saudara kami yang berada di kelompok, juga lingkungan di mana kami berada. Biarlah kemurahan-Mu menyertai mereka. Semua kami mohon hanya di dalam kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus bersama dengan kita semua. Amin.